الله وبركاته. حمدا وشكرا على نعم الله، صلاة وسلاما دائمين على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-ayat Sadaqallahul Aliyul Azim. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita bacakan insyaallah kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan pengkajian hadis yang ke-144 yang kemarin kita sudah baca matan hadisnya, dan sekarang kita coba syarahnya, bagaimana kemudian ulama menjelaskan tentang hadis tersebut. Tapi sebelumnya saya mau tanya Bapak, ini sekarang bulannya bulan apa Bapak? Bulan apa? Safar. Udah kelewat Pak Haji. Lewat Pak. Nah iya, habis surah safar. Habis apa? Mulut ya. Kalau orang kampung saya biasanya mulut Pak. Mulutnya. Kalau kagak pasih lagi mulut, bulan apa? Mulut gitu. Jadi yang benar bulannya mulut, Maulid Pak, yang benar Pak. Maulid. Salah, yang benar bulan Rabiul Awal. Sebab kalau maulid itu cuma dikiaskan atau dikaitkan bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam bulan itu. Sedangkan usulnya, asalnya daripada nama bulan yaitu adalah bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal sebagaimana kita ketahui ada yang namanya kelahiran Rasulullah SAW, maka kita dianjurkan sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala disuruh kita menambahkan mahabbah ilallah wa mahabbah ilar rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tuh Pak. Nah, apa wujud cinta? Gembira Pak. Wujud cinta gembira. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fabidzalika falyafrahu." Hamba-hambaku, kalau kau memang cinta kepadaku dan cinta kepada hamba terpilihku yaitu Rasulmu Rasulullah SAW, maka bahagialah dengan kedatangannya. Aku utus ke alam dunia ini. Maka ayatnya falifrahu, bahagia. Sekarang saya mau tanya, Bapak nyambut datangnya kelahiran Nabi bahagia apa kagak Pak? Rumahnya dicat, mobilnya dirapihin, motornya dicuci, dibagusin, istrinya nasihatin. Allah, Masya Allah. Istrinya nasihatin biar tambah solehah lagi, ikutin sunnah-sunnah Nabi. Itu udah dilaksanain apa belum? Belum Pak. Makanya banyak Pak kita Pak yang kurang banyak. Kata yang aku cinta sama Nabi, tapi kita malas mengikuti Nabi, malas kita. Contohnya apa? Perkara yang simpel aja Pak, sholat Pak. Kita emang ikutin Nabi, belum semuanya Pak ikutin Nabi Pak. Coba, emangnya Nabi kalau sholat pakai kaos, ada nggak pakai kaos Pak? Orang kita kalau sholat ada pakai kaos nggak Pak? Ada. Bapak ada ya? Ya Allah, maafin saya Pak. Lebah begini mesti ngomong yang bener aja tuh Pak. Tapi katanya bilang masih untung kaos atau begini. Bener Pak, emang bener. Tapi ngomongin cinta sama Nabi.
Nabi. Makanya ada seorang sahabat yang begitu cinta sama Nabi, saking cintanya sama Nabi, dia nggak mau pas satu hari itu tanpa bertemu dengan Nabi, Pak. Nggak mau dia. Satu hari nggak boleh saya nggak bertemu sama Nabi, saya harus ketemu sama Nabi. Saking cintanya, Pak. Bapak cinta nggak sama bini Bapak? Woi, kalau Bapak satu hari bini Bapak ninggalin Bapak, Bapak cariin nggak tuh bini Bapak? Orang. Itu kalau ada orang yang cinta itu wujudnya dengan amal, Pak, dengan perbuatan. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ikutin Nabi, Pak. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi zakat, kita zakat. Nabi nikah, kita nikah. Ini kadang-kadang sunnahnya nikah doang diikutin, Pak. Sholat tahajudnya kagak, sedekahnya enggak. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kita mahabbah kepada Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Saya cuma ngingetin doang, ini bulan Maulid perbanyak, Pak. Dalam satu hadis Rasul itu apa? Man habban nabiyya, siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan balasannya, wa thamratuhu itnan. Balasannya ada dua, kata Rasulullah SAW. Apa? Yang pertama, usulu syafa'ah wa suhbatu fil jannah. Kata Rasulullah SAW, Allah nanti akan mentakdirkan orang yang sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW itu, dia akan mendapatkan syafaat dariku. Yang keduanya, dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Coba, kalau udah bareng sama Nabi, surganya Pak udah paling enak kita, Pak. Sebab di antara para nabi, Sayyidul Anbiya siapa? Nabi Muhammad. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semakin cinta, semakin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kalau udah ngikutin ittiba atau ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masalah apapun yang berat di dunia ini bisa kita selesaikan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau sekarang masalahnya adalah yang dirempang, mana rempang, Pak? Di Batam itu, coba kalau ngikutin cara-cara Nabi itu menyelesaikan masalahnya, bisa selesai itu, Pak. Nggak pada berantem itu, Pak. Bener Pak. Kadang-kadang main egois, yang sono katanya begini, yang di sini katanya begono, jadi berantem kalau paling itu, Pak. Jadi nah, makanya mudah-mudahan kita doain saudara kita yang sono, semoga dapat menemukan solusi yang terbaiknya. Kalau bisa tanahnya kagak diambil oleh siapapun. Karena apa? Tanah ini adalah bagian daripada kemerdekaan. Buat apa kita merdeka tapi kalau kita nggak punya tanah atau rumah? Betul Pak? Nah, hidup merdeka. Kita jadi kayak apa ya? Dan jamaah sekalian berbahagia. Ini bukan demo, bukan. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi kemarin kita sudah baca tuh hadisnya, Pak, tentang bagaimana kemudian ada si Bilal yang kemudian itu disuruh ngajarin daripada seseorang, kan gitu, Pak ya. Maka di sini saya bacakan, Pak, syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kana al-murad min al-adhani, dan atau manakala adalah yang maksudnya daripada azan itu i'lamul ba'id, dia itu memberikan atau yaitu memberikan pengumuman kepada yang jauh, min ahlil baladi, daripada penduduk negeri, ammah secara seluruhnya, yang kemudian dari setiap kalimat-kalimat adzan itu membantu orang yang lalai menjadi ingat sehingga dia tidak meninggalkan awal waktu sholat. Itu, Pak. Wa ma'nahu ayyatiya biha matna. Dan maksudnya adalah adzan itu dia hendaklah dua kali. Karena apa? Ziyadatan fil i'lam, karena sebagai tambahan daripada pengumuman. Kalau pengumuman supaya gampang diketahui, diulang apa tidak, Pak? Nah, kayak contoh misalkan kita ngumumin almarhum yang telah meninggal dunia misalkan. Kan kita nyebut innalillahnya bukan sekali, Pak. Berapa kali biasanya, Pak? 3 kali. Boleh nggak 4 kali, Pak? 5 kali? 7 kali? Lah lama, Pak. Artinya ini adalah ziyadah,
tambahan atau penguat, Pak, supaya pengumuman itu dapat diketahui. Makanya suara azan nggak boleh satu kali, Pak, dibacanya. Allahu Akbar, nggak boleh. Harus dua kali. Kecuali kalimat tahlil di terakhirnya la ilaha illallah. Lalu kemudian berbeda dengan daripada iqamah. Nah, selanjutnya, Pak. Nah, pada kata daripada yang kemarin itu siapa namanya? Si Bilal, ya. Mana sih tadi? Bilal ini. Ya. Nah, kan si Bilal itu diperintahkan untuk mengajarkan, ya Pak ya. Amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal, dan Bilal itu mengajarkan kepada orang yang akan diajarinya. Maka Bilal mengajarkan yang benar sebagaimana diketahui oleh Bilal. Nah, selanjutnya pada fikih hadis ini, Pak. Jadi dalam setiap hadis itu ada fikihnya, ada hukum-hukumnya yang harus kita ambil sebagai kesimpulan, Pak. Yang pertama, mana sih? Benar ini, Pak ya? Benar, Pak? Oh, ini Pak, Bapak salah ini, Pak nih. Kita ngelanjutkan ini, Pak nih ya. Sorry, Pak ya. Jadi Bilal ngajarin, kemudian Bilal itu diikutin sama orang yang mau belajar, lalu kemudian si orang yang mau belajar itu ngikutinnya, ngelihat doang, agak nanya, Pak, agak nanya. Hahuna gitu, Pak. Bilal mulutnya ngebuka, dia ngebuka. Bilal mulutnya nutup, dia nutup, kan gitu, Pak. Lalu Bilal dilihatnya itu adalah apa, Pak? Dilihatnya dia tangannya berada di telinganya, sehingga kemudian di situ dijelaskan adalah bahwa itu cara-cara azan yang benar. Kemarin yang di telinganya tangannya telunjuk, apa jempol, apa kelingking, Pak? Telunjuk, ya. Maka dari hadis ini begini, Pak. Dari hadis ini, lil adzani adabun. Bagi azan itu punya adab. Jadi ini saya jelaskan, bagi azan itu punya adab. Yang bagi antura'a, hendaklah dia memelihara itu adabnya, jangan sampai dihilangkan adabnya. Kemarin kita ingat ya, Pak, ketika azan itu menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, ingat ya, Pak? Nah, kira-kira badannya noleh ke kanan ke kiri atau tidak, Pak? Kenapa tidak? Karena memang yang dianjurkan adalah hanya kepala atau wajah. Ayyakunal muadzinu hasanas saut atau husnas sauti. Maka hendaklah seorang muadzin itu membaguskan daripada suaranya. Nah, seperti kita misalkan mengeluarkan suara, ada yang biasa, ada yang dibaguskan. Maka untuk azan harus yang dibaguskan, meskipun suaranya tidak bagus, tetapi kalau dibaguskan memiliki keindahan. Wa minha ayyu'adzina ala murtafi'in kal manar. Dan hendaklah orang yang muadzin itu dia berada di tempat yang tinggi. Dia apa namanya, Pak? Di menara. Wa minha, dan darinya juga adab itu apa? Salah satunya dia menoleh bi ra'sihi indal hayya 'alatain. Dia menoleh kepalanya ketika dia membacakan dua hayya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemana? Ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Wa minha ayyadha'a ibhamaihi fi udunaihi. Lalu kemudian ada berikutnya adalah dia meletakkan jarinya, telunjuknya di kedua telinganya. Liyakuna dzalika, karena apa?
Karena untuk menggabungkan suaranya. Kalau kita megang telinga Pak dengan tangan kita, itu suara kita akan bulat Pak, terdengarnya oleh kita. Tapi kalau kita nggak pakai tangan kita ada di telinga kita nggak bisa mengontrol suara kita. Makanya kalau orang yang sudah profesional, dia telinganya ditutup Pak ketika dia bernyanyi. Kenapa? Karena supaya dia bisa mengontrol suaranya. Benar apa benar Pak? Itu Ariel Noah kalau nyanyi kan dia pakai ini Pak, pakai apa tuh yang di kuping itu Pak? Headset itu supaya suaranya pas dia. Begitu. Makanya berarti teknologi zaman sekarang ikutin ini pakainya nih Pak. Percaya nggak Pak? Itu Ariel Noah baca hadis ini nggak Pak? Kayaknya ngaji kayaknya itu Pak ya. Dia kan orang Bandung Pak, berarti persis dia ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi ini hadisnya adalah bahwa kita dianjurkan menutup daripada telinga kita untuk mengetahui kekuatan daripada suara kita. Lalu kemudian agar juga memberikan petunjuk Pak. Yastadillu bidzalika. Dengan itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang budeg Pak. Orang yang apa Pak? Budeg ya. Bahwa dia itu bukannya lagi diam baik, lagi azan. Begitu Pak. Dan kalau orang budeg Pak kira-kira nggak dengar nggak suara azan tuh Pak? Agak. Maka bikin ciri. Apa cirinya? Tangannya ngangkat. Begitu Pak. Kalau azan ngejedok baik begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang budeg kira-kira dia tahu nggak itu kita lagi ngapain Pak? Nah, di rumah. Makanya ketika kita tangannya ngangkat itu orang budeg tahu, oh dia lagi azan. Di sini nggak ada yang budeg ya Pak, nggak ada ya. Aman ya, aman. Jadi begitu Pak. Makanya itu sunnah-sunnah daripada muadzin harus dilaksanakan dan untuk kebaikan kita tentunya. Tapi begini Pak nih. Wa minha ayyas taqbala qiblata ayyastaqbila qiblata, dia menghadap kiblat. Jadi walaupun kita nih Pak muadzin itu nengok ke kanan dan nengok ke kiri, tetap Pak kita harus menghadap kiblat. Harus Pak. Gimana caranya Pak? Fi jami'il adzan, pada seluruh ucapan adzan itu harus menghadap kiblat. Tetapi ketika kemudian itu wajah kita menoleh ke kanan dan ke kiri, mata kita tetap kemudian mengarahkan kemana Pak? Ke kiblat. Makanya di sini dikatakan tidak boleh merubah arah kiblat. Makanya kalau misalkan kita berpatokan dengan hadis ini, azannya harus di tempat yang tinggi, begitu Pak tuh. Tapi kan itu zaman dulu ya Pak ya. Kalau zaman sekarang mas speakernya aja tinggiin ya Pak ya. Gitu ya. Tinggiin sama digedein ya Pak ya. Yang kira-kira napasnya bengek, speaker gedein Pak tuh. Kalau yang anak muda atau kayak Pak Wahyu suaranya nggak usah gedein Pak. Dia mas suara udah kencang. Udah kencang. Oh ya, makanya sehat kalau Pak Wahyu. Kenapa sehat? Guru olahraga Pak. Orang kerjanya olahraga terus tiap hari ya Pak ya. Makanya sehat. Pantas kalau beliau ini badannya sehat, bininya 2 pantas banyak. Ya lo bercanda doang Pak Wahyu. Iya. Enggak, misalkan begini Pak. Ada orang yang suaranya kencang Pak. Ada orang yang suara kencang itu sampai satu ruangan itu kedengaran semua Pak. Ada nggak orang gitu Pak? Ada. Tapi ada orang yang suaranya kecil banget Pak. Sampai-sampai teman yang 2 orang di sampingnya aja saya nggak dengar tuh Pak suaranya dia. Kayak contoh khotib, ada khotib kan beda-beda orang Pak suaranya Pak. Ada khotib yang lemah lembut Pak. Ada nggak suara gitu Pak? Makanya rata-rata Jumatan orang pada molor Pak. Bener apa bener Pak? Iya nggak Pak? Ente kalau Jumatan ada yang ketiduran nggak Pak? Itu nikmat dari Allah Pak ya. Ada bahkan kadang-kadang Pak khotibnya kencang tapi tetap baik jamaahnya molor Pak. Ada nggak begitu Pak? Itu karena khotibnya apa karena jamaahnya Pak? Jamaahnya. Makanya saya bilang itu suara Pak, suara itu sangat penting Pak. Ustadz kalau suaranya ngeplay Pak, kagak kedengeran sama orang, payah Pak ceramah, payah. Saya aja Pak kalau ngisi acara maulid atau seramil atau apa sebagainya gitu PHBI Pak,
berkata Habib Syekh Islam, kalau speakernya cakep, senang saya Pak. Kenapa? Enggak capek. Kan gitu ya. Coba kalau speakernya ngadat-ngadat Pak, coba Pak. Kita naikkan sedikit, speakernya mati. Naikkan sedikit, suara kita, speakernya mati. Lah, jangankan sampai 1 jam Pak. 30 menit, setengah jam aja, napas kita udah ngapa-ngapa Pak itu Pak. Makanya Ustadz senjatanya apa Pak? Woi, apa senjatanya Pak? Suara. Coba Ustadz muslimin Pak. Nih, kalau suaranya dicabut sama Allah hilang, bisa nggak jadi imam Pak beliau? Nggak bisa. Makanya karunia Ustadz itu suaranya dijaga. Nggak boleh ngerokok. Tuh, dengerin nih, dengerin. Ustadz nggak boleh ngerokok tuh. Ustadz, mana Ustadz ya? Nggak boleh ngerokok. Pokoknya jaga suara. Sebab kenapa? Apalagi kalau musim-musimnya banyak ceramah Pak. Suaranya kagak dijaga, sember habis, jadwal masih banyak. Siapa yang ngomong ntar Pak pas acara? Benar Pak? Iya, makanya dijaga suara. Ustadz dikasih minum, alhamdulillah dikasih minum sekarang Pak. Cuma nggak bisa saya minum. Kalau saya minum, jatuh ini HP saya. Jangan. Ntar ini terakhir aja. Kan begitu. Tuh Pak. Jadi apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya kita harus ikuti. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, lalu kemudian Pak, pada hadis yang sebelumnya itu kita baca itu ada kata lawa'unuquhu. Apa namanya itu? Nengok lehernya nengok ke kanan dan ke kiri ya, gitu. Lalu kemudian, nah ini Pak, ternyata hadis ini, hadis yang tadi saya bacakan itu potongan. Bagaimana komplitnya? Begini Pak, komplitnya. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtah wa huwa fi qubbati hamra lahu min udumin. Ini kata dalam hadis begini Pak. Hadis ini dari Abu Juhaifah berkata, kata Abu Juhaifah, saya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Nabi itu berada di tempat yang tinggi. Tuh Pak, Nabi di tempat yang mana Pak? Yang tinggi. Di tinggi itu berarti di bukit lah kurang lebih. Nabi lagi berada di bukit bil abtah, tempat yang tinggi. Wa huwa fi qubbati hamra, dan dia berada di dalam satu tenda yang berwarna merah. Tuh, satu tenda yang berwarna merah. Berarti kalau cuma tenda, Nabi hidupnya mewah apa sederhana Pak? Sederhana. Makanya biasa aja kita hidup aja, jangan terlalu lebay kita. Ini cuma gara-gara apa namanya? Gara-gara apa sih Pak? Kagak punya jas hujan, pengen beli motor, pengen beli mobil. Ada kalau gitu Pak? Oh iya, ada nggak? Oh, jangan ngomong gitu, ente. Astagfirullahaladzim. Kok jadi ustadz di sini? Kalau itu mah karena ada jamaah yang punya showroom Pak. Kan boleh kalau jamaah nawar kita terima, iya apa enggak? Ya Ustaz, mengganti mobil nggak boleh. La ilaha illallah, tenang Pak Wahyu, ngomong aja Ustaz ya. Gitu. Maksud saya begini. Nah, mati lagi. Habis baterainya. Ya. Ini kabel ini bisa. Langsung nyala lagi. Itu baterainya. Saya lanjut ya Pak ya, sambil lanjut ya. Nah, ya baik, terima kasih. Jamaah sekalian, jadi begini. Jadi Rasul itu hidupnya sederhana, ya sederhana. Bahkan di dalam tenda, dan tendanya itu terbuat dari apa? Ketika itu seorang sahabat yang mendatangi beliau, Abu Juhaifah itu, ternyata min udumin. Udumin itu adalah kulit
dari binatang yang sudah didibal, Pak. Kulit binatang yang sudah disamak, Pak. Yang sudah disamak. Bukan kain yang cakep, bukan kain yang indah, bukan. Tapi kulit bangkai yang sudah disamak. Waqala, lalu kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Fakharaja Bilalun biwudu'ihi. Ya, makasih. Maaf. Nah, lalu kemudian Abu Juhaifah ini, Pak, ngelihat Bilal. Jadi ketika mau ketemu sama Nabi, itu dia ngeliat Bilal. Bilal keluar mau nemuin Nabi, bawa air biwudu'ihi, dengan wudunya Nabi, Pak. Bawa air buat wudunya Nabi. Nah, ketika Nabi nanti berwudu, tentu kan ada sisa-sisanya tuh, Pak, wudunya. Nah, itu ada sahabat yang mengambil dari sisa wudunya untuk wudu dia. Ada juga yang gak kebagian airnya, dia hanya kena cipratannya saja atau tampiasannya daripada wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharajan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi hullatu hamra'a. Lalu kemudian ketika air sudah disiapkan sama Bilal, Nabi keluar untuk mengambil air wudhu, dan Nabi ketika itu menggunakan pakaian yang berwarna merah, Pak. Jadi ini kayak saya nih, Pak, warna apa namanya, Pak? Berarti saya udah sunnah apa belum nih, Pak? Woi, udah sunnah apa belum, Pak? Sunnah. Cuma ini kata keterangannya adalah merah bergaris-garis, tidak full merah. Sebab kalau merah yang full itu paling kesel Bapak sekarang hari ini. Benar ya, Pak ya? Benar nggak, Pak? Ya. Saya mah bukannya sayang sama dia. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka Nabi ketika itu berwudu, ka'anni anzura ila bayadin saqaihi. Maka ketika Nabi berwudu, sampai-sampai aku bisa melihat bagaimana putihnya daripada betisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayad putih, saqai itu betis, Pak. Jadi kalau berarti pas membasuh kaki, Nabi diangkat itu pakaiannya, kelihatanlah betisnya. Jadi kalau Nabi berarti ganteng apa kagak, Pak? Ganteng banget, Pak. Dan di sini ada yang ganteng, ada di sini ya. Ya, kurang lebih kayak Ustaz Muslimin lah gitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, qala fatawaddo, lalu kemudian Abu Juhaifah menceritakan lanjutannya. Fatawaddo'a wa adzana Bilal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, wa adzana Bilal, dan kemudian Bilal juga berazan. Bilal qala faja'altu, lalu dia melanjutkan ceritanya, faja'altu atatabba'u fahu hahuna yaqulu yaminan wa shimalan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Abu Juhaifah, ketika Nabi berwudu, Bilal azan. Coba. Dan ketika azan aku perhatikan, aku ikutin apa yang diucapin sama Bilal. Aku ikutin. Enggak boleh lepas ucapannya Bilal dari aku. Pokoknya aku ikutin terus. Bilal mangap, aku mangap. Bilal mingkem, aku mingkem. Kurang lebih begitu, Pak. Sampai ketika Bilal ngucapin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Bilal itu menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Tsumma raqaztu lahu anazah. Maka sampai ketika Bilal itu selesai mengumandangkan azan, maka aku lalu menancapkan kayu atau tombak, Pak. Menancapkan apa namanya? Kayu atau tombak. Sebagai apa? Sebagai sutroh untuk aku melaksanakan sholat. Wa shalla zuhra, dan kemudian aku melaksanakan sholat zuhur beserta Nabi
rakaatain, 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena Nabi sedang berada di Mekah, Nabi sedang bermusafir. Rumah Nabi di mana, Pak? Madinah. Maka kalau di Mekah dia sedang musafir, maka sholat zuhurnya dikosor. Dia apa, Pak? Dikosor artinya diringkas. Tsumma lam yazal, dan kemudian Nabi tidak berubah sholat zuhurnya 2 rakaat, yusolli rakaatain hatta raja'al Madinata, sampai dia kembali nanti ke Madinah. Tuh Pak, hadis lengkapnya begitu. Jadi orang itu belajar untuk adzan itu sampai begitunya Pak, sampai ngeliatin Bilal itu mengucapkan kata demi katanya. Ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, maka dari hadis itu dapat kita simpulkan begini Pak. Jawazun labisat thawabal mukhattata bil ahmar. Dari hadis itu berarti boleh ngapain? Labisat thawab, memakai pakaian merah atau warna merah bergaris-garis. Boleh Pak? Boleh berarti. Jadi jangan jangan alergi Pak sama yang merah. Yang merah juga butuh, karena bendera kita ada warnanya merah. Kan gitu Pak ya. Nah, walaupun itu kata orang sono itu kan bendera Belanda dirobek ya Pak ya, gitu ya. Tapi demi cepat supaya merdeka, udah aja bendera itu dirobek, yang birunya tinggal kita pakai yang sisanya, kan begitu. Tetapi sebenarnya Pak, ketika melihat sejarah itu pasti hasil daripada para ulama berijtihad Pak untuk bendera kita, gitu Pak. Jadi hasil ijtihad Pak. Gak mungkin Pak kita nggak ada hasil ijtihad. Kenapa? Karena yang berjuang melawan para penjajah itu pengusaha atau ulama maksudnya Pak. Kalau pengusaha rata-rata sama penjajah temenan apa musuhan Pak? Temenan rata-rata. Makanya kalau misalkan ulama hari ini itu kemudian dimusuhin, salah apa benar Pak? Salah, karena yang berjuang memerdekakan bangsa ini itu adalah para ulama. Masyru'iyyatul tifat al-muadzin. Maka yang keduanya ulama menyimpulkan bahwa disyariatkannya menoleh seorang yang muadzin kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu tadi saya sudah jelaskan. Lanjut yang ketiga, masyru'iyyatut ittikhad sutrata lil musalli. Dianjurkan atau disyariatkan ketika kita mau sholat atau seorang yang akan sholat, dia harus membuat atau menjadikan sutroh bagi sholatnya. Kalau kita Indonesia bukan sutroh, namanya sajadah. Kalau kita pakai sajadah, ada nggak orang yang berani lewat di depan kita Pak? Gak ada. Makanya orang Indonesia namanya sajadah. Belakangan inilah baru kemudian ada istilah sutroh di mana-mana. Betul Pak? Betul Pak? Tuh. Dari dulu kan kita kenal sejadah. Benar Pak? Dari dulu kita waktu saya udah kecil, masih kecil juga udah ada sejadah Pak. Sutroh udah ada belum waktu kita kecil Pak? Belum ada, belum dikenal. Nah belakangan inilah karena terbukanya informasi Pak. Kalau dulu kan belum ada banyak informasi ya, medsos nggak ada. Nah, sekarang udah banyak terbuka. Nah, akhirnya kita mengenal istilahnya dengan yang namanya sutroh. Tapi sutroh Pak nggak bisa dibawa pulang. Woi, nggak sutroh di masjid dibawa pulang lagi. Ada sini sutroh Pak? Ada Pak? Nah, sutroh kita ini Pak nih, gede banget ada sutroh nih ya. Nah, ini sutroh Pak nih. Iya, pembatas. Jadi kalau misalkan kita nggak ada sutrohnya, boleh pakai apa aja. Salah satunya yang dilakukan oleh sahabat ini Pak, dia pakai tombak. Tombaknya begitu, supaya apa? Supaya tidak ada yang melewati tempat sholatnya. Nah lalu kemudian Pak, simpulan yang berikutnya, jawazut tabarruk bi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak, dari hadis ini
kita memiliki alasan, memiliki dalil bahwa yang namanya meminta barokah atau bahasa Arabnya tabarrukan itu ada. Nih makanya kalau kita sekarang ada orang yang meminta tabarruk kepada seseorang orang soleh misalnya, maka itu dibolehkan kan? Karena ini ada dalilnya, dan ini dalilnya ini dari kitab ini Pak, kitab Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram. Ini ulama yang cukup kuat Pak dari segi dalilnya, dan beliau menyimpulkan boleh Pak meminta tabarruk. Salah satunya tabarruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, tabarruk. Apa? Kok bisa menjadi dalil dari hadis itu Ustaz? Iya bisa. Kenapa? Lihat Pak, ada seorang sahabat yang ketika kemudian dia melihat Rasul itu berwudu, ada sisa air wudunya, diambil Pak, dipakai sama sahabat tersebut. Itu kan namanya mengambil tabarruk keberkahan. Dulu Pak, dulu kami di pondok, Kiai habis taklim ngajar kita nih santri Pak, itu airnya Kiai berebut Pak kita para santri Pak. Kira-kira ada kebagian semua apa kagak Pak minuman Kiai Pak? Hah? Kagak Pak, paling yang dekat-dekat doang Pak dapatnya. Tabarruk itu apa sih Ustaz? Yang maksud tabarruk itu saya belum paham gitu. Tabarruk apa sih? Tabarruk itu artinya adalah kita mengharapkan keberkahan dengan wasilah itu Pak. Wasilah orang soleh itu, wasilah Nabi. Kan namanya itu berarti kita bertawasul. Tawasul itu boleh gak sih? Boleh Pak, kita tawasul. Boleh kita tawasul. Cuma tawasul yang syar'i. Tawasulnya sama kayak jampe. Jampe boleh nggak? Boleh. Tapi jampe yang syar'i. Apa yang syar'i? Quran. Itu boleh berarti. Namanya ruqyah. Itu jampe Pak. Ruqyah itu. Ruqyah cuma bahasa Arab doang. Bahasa Indonesianya apa Pak? Jampe. Kalau orang kita kalau mau dengar nama jampe, wah dukun begini. Enggak, jampe itu boleh, cuma syar'i, yang syar'i apa? Ya Al-Quran yang dibaca, doa juga yang dibaca, doa. Makanya kalau misalkan kita lagi ngeruqyah yang dibaca Quran, itu kalau misalkan jinnya jin soleh Pak, itu dia bisa ngikutin kita Pak. Dia nggak takut Pak, jin soleh. Dia juga suka baca Quran. Malah kadang Pak, yang ngeruqyah lebih pintaran jin ya Pak sama yang ngeruqyah. Ada nggak yang begitu Pak? Ada yang begitu. Salah lu baca Qurannya, gitu kan dia. Gitu. Karena jin yang diruqyah, bukan setan. Kalau setan yang diruqyah atau jin yang jahat, takut Pak dia sama Quran. Saya ingatkan Pak, setan itu takutnya bukan sama yang ngeruqyah, bukan. Tapi sama Quran yang dibacakan, itu Pak. Makanya walaupun dia tukang ngeruqyah itu bukan spesialis yang ngeruqyah Pak, misalkan dia kerjaannya apaan gitu, tetap Pak dia takut. Kenapa? Yang dibacanya Al-Quran. Kecuali Umar, beda Umar Pak sama kita. Woi, Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Setan ketemu Umar aja, setan tunggang langgang Pak. Kalau Bapak ketemu setan yang lari, setan sama Bapak. Tuh. Umar itu ditakuti sama setan. Kenapa? Akidahnya Umar itu sangat kuat Pak. Keyakinannya Umar itu sama Allah sangat kuat Pak. Maklum Pak, preman jarang pakai ini Pak. Benar gak Pak? Jarang pakai apa? Pakai keyakinan Pak. Coba deh Bapak, kalau preman-preman, kalau mandor-mandor misalkan Bapak ya, pakai logika apa pakai otot, pakai tenaga Pak? Berani enggak? Berani. Padahal ono senjata pada banyak buat senjatanya, tapi dia nggak pakai senjata, maju aja ke depan. Hebat nggak tuh Pak? Woi, hebat apa nekat tuh orang Pak? Hebat, keyakinan. Kiai Nur Ali dulu waktu perang Pak ditembaknya kagak meledup Pak. Ente yakin kagak? Kiai Nur Ali yakin Pak, bisa kagak meledup Pak waktu perang zaman Belanda itu di Sasakapo, apa namanya Pak itu? Kiai Nur Ali dalam cerita film juga ada Pak tuh. Waktu Kiai Nur Ali perang, tapi Kiai Nur Ali Pak sebelum perang sholat dulu Pak dia.
Bapak kalau perang itu, kalau Bapak nanti terjadi perang Pak, misalkan sholat dulu apa enggak Pak? Enggak ya Pak ya? Nah, makanya Kiai Nur Ali karomahnya sampai hari ini bisa kita dengar Pak karomahnya. Salah satunya adalah ketika beliau melawan tentara Belanda dan bom-bomnya itu kagak meledak Pak. Dengan keyakinan yang kuat, mereka takut akhirnya Pak, para Belanda itu takut sama Kiai Nur Ali. Dan dijulukilah Kiai Nur Ali itu nggak pernah bisa ketangkep Pak. Dijuluki kalau nggak salah itu belut putih Pak. Apa Pak julukannya? Belut putih, karena kalau ditangkap pasti hilang mulu Pak kalau ditangkap. Terus kalau lagi perang berani banget Pak. Makanya Kiai Nur Ali dikenal Singa Karawang Bekasi. Kalau kenal sejarah nih kita ya. Singa Karawang Bekasi, karena beliau itu Karawang Bekasi itu Pak bukan sesuatu jarak yang jauh bagi beliau Pak. Jalan kaki terus Pak. Perang dan perang. Dan bahkan ketika beliau diundang oleh Jenderal Sudirman ke Jawa Tengah Pak, gitu ya. Beliau itu jalan kaki Pak. Jalan kaki dengan pasukannya Hizbullah Pak. Begitu. Coba kalau Bapak zaman sekarang Pak, kira-kira mau jalan kaki sampai sana Pak, mau Pak? Ya. Itu Kiai Nur Ali begitu Pak. Makanya Kiai Nur Ali mah sholat tahajudnya nggak pernah lepas Pak. Sholat tahajudnya Pak, itu jam 1 jam 2 dia udah bangun Pak beliau. Udah sholat tahajud Pak, terus sampai subuh. Nanti menjelang subuh baru bangunin santrinya. Masya Allah, luar biasa. Ini udah bunyi ya Pak ya, udah bunyi ya. Lanjut apa udah Pak? Udah ya. Saya lanjutkan dikit lagi Pak ya. Lalu kemudian Pak, ketika tabarruk, apa saja yang kemudian dibolehkan tabarruk? Pertama bekas air tadi itu. Kemudian wa ta'am, makanannya Pak boleh. Jadi kalau misalkan Nabi punya makanan dan sisa dimakan tuh, minta keberkahannya dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarab, minumannya, walibas, dan pakaiannya. Maka kalau misalkan ada guru ngasih pakaian kita terima Pak, itu berkah banget Pak tuh. Ya, tapi jangan guru lagi pakai baju, Ustaz itu baju buat saya aja, jangan. Nah Ustaz Ustaz saya mengharap keberkahan ente gitu. Jangan begitu Pak. Jadi maksudnya keberkahan itu ya dari gurunya langsung Pak, dari gurunya langsung memberikan kepada muridnya. Itulah kebiasaan kita di pondok-pondok begitu Pak. Lalu kemudian masru'iyah qasrus shalah, qasris sholati, disyariatkannya mengqasar salat pada safar, ta'zimus sahabati lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa para sahabat itu sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ta'zimnya, membesarkan, mengagungkannya Rasulullah SAW. Dan bulan ini bulan Maulid kita harus mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya Pak ya. Mengagungkan bukan berarti mentuhankan Pak. Ingetin Pak. Saya ulangin ya, karena ada orang yang salah pemahaman Pak. Orang belah mana itu ya? Belah sono dah pokoknya. Itu ada orang yang katanya, oh itu berlebihan, nggak boleh itu. Bukan itu maksud berlebihan itu. Kalau berlebihan kan namanya murtad Pak. Benar apa benar Pak? Murtad kita nggak boleh. Tapi kalau misalkan mengagungkan Rasul, karena memang Allah juga memuji Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan gitu ya. Sungguh engkau itu Muhammad punya akhlak yang agung, azim Pak. Jadi kalau wajar dong kita mengagungkan beliau dengan akhlaknya yang agung. Benar apa benar Pak? Nah gitu. Jadi jangan sampai kita cuma beda pandangan sedikit daripada kagak benar Pak kita. Ya. Ngaji banyakin, insya Allah kita semakin bijak menyikapi perbedaan. Begitu Pak ya? Dah itu saja Pak. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya atau tidak Pak? Silakan. Satu orang deh Pak, satu orang. Ada yang nanya biasanya. Ini nih Pak Haji biasanya nanya nih. Biasanya. Pak Haji. Pak Haji nanya Pak Haji. Enggak Muslim. Ayo nanya enggak? Bukan ya? Muslim biasanya. Oh iya biasanya. Kemana beliau? Iya, biasanya beliau selalu standby ya. Di sini biasanya belum banyak ya. Ya sudah, ada yang bertanya tidak? Cukup ya? Jelas semua jelas ya? Ya jadi insya Allah bulan depan kita lanjutin. Hadisnya masih sama Pak, masih sama tentang adzan juga. Cuma nanti ada cerita orang ini Pak, orang Arab yang munafik, bukan kafir,
ngejek orang Islam yang lagi ajan. Luar biasa nih Pak, orang Islam tuh memang udah ada ancaman pembunuhan, tapi juga ada ejekannya. Makanya kalimatnya istihza, penghinaan terhadap lafaz adzan. Jadi bukan hanya zaman sekarang doang Pak kita dihina-hina, udah dari zaman dulu udah begitu emang keadaannya. Dapat itu saja. Terima kasih. Kita cukupkan. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Samit yang telah memberikan tentunya tausiahnya, mudah-mudahan apa yang diberikan menjadikan kita semakin tambah ilmu dan tentunya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Baik, mari kita akhiri. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena mungkin keterbatasan atau mungkin kata